keringat sedikit sama kalau dulu nanti nggak lama langsung kita ke lapangan. lebih exciting sebenarnya di lapangannya, walaupun yang kita bawa nggak banyak, tapi insya Allah tadi saya pagi-pagi sudah nyortir sampah sisa yang kemarin di belakang masih ada, masih saya pakai berarti masih ada gitu ya. Nah terus ada sinergitas antar stakeholder dan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya harus sambil ini survei dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat ini bisa dicek. Tapi sekarang lagi validasi, jadi angkanya agak ngancur. Jadi kalau mau lihat tahun 2021 atau 2020 kalau mau lihat bisa dicek di sini. Nah ternyata di seluruh Indonesia itu 40% itu sampah organik, sampah sisa makanan disebutnya. Nih kita angkanya 38,57% yang atas. Kan sebenarnya kalau tadi Jakstranas menargetkan 30%, itu 38% kerjain aja, kenapa tuh susah amat gitu ya. Tapi ternyata nggak gampang. Oh ini yang dulu bisa dijadikan mabon yang bisa dijadikan dulu, jadi nggak ada yang kebuang ya. Saya cuma awalnya masyarakat atau jadi saya pancing sama siswa ada, saya tanya-tanya ternyata mereka apa ya, pertanian nyemprot pakai pestisida. Itu makanya bisa nggak mabon itu dimakan manusia? Ya sebenarnya bagus Pak, di beberapa negara itu dimakan bayi karena mengandung linoleum. Kita dari linoleum sama linoleum jadi tapi di Indonesia MUI mengharapkan mabon untuk kita konsumsi. Itu saya takutkan MUI cuma lihat dari sisi sebelahnya saja, tapi sisi sebelah itu dari pembuatan MUI itu. Tapi Pak, MUI menghalalkan itu untuk makan ternak. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi saya jadi belajar, jadi saya kaji ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa itu kalau haram. Jelas steril. Itu kan bisa dikonsumsi. Kalau dari OB atau dari sama mungkin haram. Ya. Pikir saya begini juga sih Pak, kalau mau dikonsumsi sama kita bisa aja untuk bahan-bahannya tertentu. Iya Pak. Bisa gitu kan? Jangan dari sampah. Ya. Jangan dari pohe, kan bisa. Tapi kalau untuk ternak kan nggak apa-apa. Ya. Daripada kita sih pohe ternak ya. Iya. Pohe ayam dikasih ke lele, daripada begitu kan mending angkut dulu baru angkut ke lele kan. Ya. Kalau termakan itu nanti dilakukan suap pada nanti mereka kan mau dari pengembangnya lain karena udah mungkin lain mungkin dari person itu harus aware menggunakan sama ya mungkin Pak punya tips sudah jalan gitu Ya, sebenarnya kesadaran itu dua hal Pak, muncul dari dalam dan dibiasakan dari luar. Lingkungan, itu lingkungannya yang dibentuk atau muncul dari dalam kesadaran. Kan cuma itu. Jadi kalau kita terus kalau kayak begitu, mulainya dari mana? Mulainya bukan dari mana-mana, dari sini. Terus kapan? Sekarang. Kalau nanti mulai nanti, ini kayak ini loh Pak, kayak apa aliran listrik elektron yang nyambung itu, kalau kita mulai nanti jadinya juga sambungannya. Nah, kalau kita mulai dari sekarang ini akan persoalan. Materi ada. Atau besok nggak ikut ke sana dong, jangan lihat. Iya.
matahari pada terbang pada diam gitu. Kita terangkat sekarang dari lalat dulu. Nah ini lalatnya yang disebut exposure play. Yang berangkat, ini eggs buat makan telur. Ini dari pupa ini sini sini. Ini kan tetap dia terarah di sana nih. Kalau yang antretan ini sama aja kayak atau beda? Kalau ini kalau mau pakai kohe atau buah yang kayak nanas, itu kan aromanya itu menyengat. Terus kayak nangka yang besar, Pak. Pokoknya aroma di dalam ini harus menyengat lebih dari ini. Jadi buat pancingan biar ininya lalatnya itu nggak kemana-mana. Ada aktifnya di sini kalau mau dinding atau di mana biar itu. Nanti kan ini kawin. Nah, nanti ini kan siklusnya itu sampai 20 hari, 21 hari maksimal. Makanya kalau kita produksinya gede-gedean gitu ya, minimal anak ini harus bedanya 3. Nanti, jadi kalau kita produksinya gede-gedean, kita harus ada 3, Pak. Ini 21 hari misalnya udah habis, ini dibersihkan. Nah, dia siap, ini bersihkan semua. Sampai 21 hari kita bisa panen. Jadi siklusnya juga nanti grafiknya naik. Hari pertama, hari maksimal itu hari 8, hari ke-9 itu pasti grafiknya memuncak gitu. Nanti hari ke-10, 11, 12 sampai 21 itu menurun lagi. Yang pertama sedikit kita panen misalnya 0,sekian jam. Nah nanti hari berikutnya itu pasti naik. Di puncaknya itu hari 8, hari ke-9. Itu pasti maksimal. Panen telurnya itu. Tapi itu lautnya udah ada yang mati belum gitu? Udah pasti. Iya hari sekali. Makanya ini mah setia, sangat setia. Cinta sejati. Udah 21 hari, misalnya kita udah habis ini dari sini misalnya ya udah habis. Misalnya kita bersihkan ini. Kalau punya 2 ininya ya pindah kita kanan yang satu lagi, Pak. Ada yang di sini. Lalat yang mati. Ini. Tuh, banyak nih. Kayak Wih, lem ya. telurnya. Ini yang kuning. Ini harus pakai paku payu. Ya ada rongga. Ada celah. Jarak Ada jangan ini buat gitu ya. bertelurnya. Cara kita panennya begini, Pak. Taruh ini misalnya baki atau apa ya, Ya. bawahnya mau dikasih tisu lebih bagus biar kita nanti di gelapnya gampang. Nah kita misalnya, nah ini kan ini telur, ini di sininya kasih tisu, tinggal kita giniin aja, Pak. Tuh kan jatuh. Nah, Tapi ini. itu enggak merusak telurnya. Enggak akan, Pak. Makanya kita pakai perasaan. Ya. Gak pakai sikat aja, Pak. Oh, nantinya kan pada pecah. Penuh kasih sayang. Hancur. Jadi gini aja pelan kita jadi pakai perasaan lah. Kan udah enggak akan susah dia, Pak. Mau nyoba, Pak. Pelan aja. Dah, gitu kan gampang. Oh, berarti dia tuh enggak terlalu nempel ke itunya. Enggak, Pak. Soalnya kan dia nyemurnya dari sini. Ini satuannya Ada itu satuan. Jadi si lalat tuh nempel di Ada sini. Iya. satuan. Ekornya itu masuk. Panjang Kan gitu kalau telurnya. betina itu Panjang, Pak. kayak ada jarumnya. Jarumnya semua Heeh, di sini. di sini nyembur, Pak. ...30 hari lah. Ini 30 hari, 35 hari. Itu kenapa dibikin kayak gini? Naik buat imigrasi. Soalnya kalau ini posisinya harusnya ini ditutup, Pak. Sudah hitam begini, ini mencarinya ruangan yang gelap, Pak. Nggak sedang matahari gitu yang terang. kalau
Berarti ini harus tutup nih. Nah, tertutup ininya, tertutup, tapi ada celah ini buat masuk di sininya, Pak. Dikit gitu ya. Gelap dan kering. Gitu, pengennya itu ingin cari yang nyaman buat dia Dia puasa. udah benar-benar jadi bubah baru kita pindahkan ke atas lagi. Nah, itu kita naik misalnya kita kilo. Oh, ini berapa kilo kita masukin ke sini, Pak. Mana? Dari telur menetaskan. Ada yang nggak ngerti atau Kalau untuk skala segini nih Pak, ini berapa kilo nih? sebesar ini yang buat di rumah cukup ya Pak. Buat skala satu rumah gitu ya, satu keluarga. Ini 5 kilo 10 kilo juga masuk ini Pak. Di sini. Tapi kepenuhan nggak Pak atasnya? Nggak akan. Kalau buat satu rumah tapi ya. Nih, kalau kan ini telur. Nah, ini telur, misalnya kita udah di gram, misalnya ini berapa gram, misalnya kita gram dapat 2 gram aja ya. Kita cari ini mau bekas aqua atau apa, yang penting si telur ini jangan kena media yang basah. Ininya mau pakai dedak atau SOD, sampah organik dapur. Kalau pakai dedaknya itu nanti dikasih air sekitar basahnya itu 30% lah. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Misalnya ini 1 gram. Kita kasih sampahnya 2 kilo minimalnya. Taruh aja di sini. Ininya nanti ya air itu. Kenapa nggak boleh basah Pak? Nggak akan menetas. Karena apa? Karena basah, telurnya kebasahan. Istilahnya kalau telur ayam itu kacing calang. Apa itu kaki? Burung. Ya nggak menetas. Burung. Nah kita udah di sini, misalnya ini 1 gram. Ya. Ininya anggap aja 2 kilo ya Pak. Terus 2 kilo. perbandingannya tuh gimana? Itu misal berapa kali lipatnya dari jumlah misal ini telurnya 1 gram kan? Baru ini Banding berapa gitu? 1:2 gitu. Dari 1 gram itu misal 2 kilo. Yang pernah saya coba gitu ya. Ini 1 gram, pakai 2 kilo SOD. Udah aman ini. Enggak, jangan ada yang bolong bawahnya. Enggak. Enggak, jangan. Nanti juga ini menetas pada naik kayak ini nih. Udah pada Bisa dong. Di dalam situ. Iya, yang baby itu yang Iya. Kelihatan ya? Nanti saya kirimin ke Pak Najib ya ini ya. Suhu berapa ya? ini mah harus hangat Pak, makanya pakai tutup. Pakai tutup ininya diikat. Pakai karet atau apa untuk menghindari dari predator. Cecak deh. Semut. Biar nggak masuk ke sini. Nanti dari hari keempat menetas itu 10 hari jangan dulu dikasih pakan. Nah ini nanti ditutup, diikat. Hari keempat kelihatan Pak udah menetas. Tinggal dibuka aja menetas, udah menetas. Jadi lebih hangat, ini lebih cepat menetasnya gitu. Pokoknya dari penetas itu hitung aja 10 hari. Hari ke-14 kalau hitungan itu baru kita kasih makan lagi. Ini sampah baru. Oh berarti kalau di situ tuh udah siap. Oh sampai situ sampai panen ya? Di situ ya? Panen gitu Pak. Kali gue kalau pakai itu. Kalau punya lahan gede ya biopon mau di bawah mau pakai apa bisa. Kalau lihat di gitu-gitu kan banyak yang di bawah itu. Iya. Gede. Gitu Pak. Tapi kita kalau misal kayak gini kan lahannya kan sedikit kan, paling kita nanti Iya. kita dibuat bertingkat pakai itu bisa kan? Bisa, sangat bisa.
lainnya bener Bu. Terus kemudian ya minimal kita tidak ada bayangan kalau bisa merencanakan baik pemanggut kemudian lawannya terus aspek apa sih yang kita pertimbangkan. Terima kasih banyak. Besok jam 7. Ya. Kalau mau lebih awal datang nggak apa-apa, Pak. Jangan takut ini, apa kan kebanyakan masyarakatnya takut lalatnya apa-apa, ini lalat ini jinak gitu Bu. Nggak akan jadi diare gitu. Ini yang udah mati. Ini mah bangkainya apa ini cangkangnya? Nah ini cangkangnya Bu, ini bisa buat pakan Bu. Berarti ini ngambil dari sini. Dibersihin. Bikin tepung kayaknya banyak. Bisa Pak, istilahnya yang campuran bikin pelet. Pelet. Ya, jadi tinggal Selama ini jadi apa? di sini dipakai pupuk terus dicampurkan ini Bu buat pakan. Ini juga kan disatukan dengan media tanam Bu bisa Bu. Panen pernah Bu. Ono sinto fotonya ono, berenang ono. Ini banyak itunya ono. Per 2 hari itu Bu 25 gram Bu. Ya. Telurnya Bu. Kok si ibu lama nggak dilalerin sih? Wangi kali ya? Komunitasnya udah banyak. Satu butir teh bisa bertelur sampai 1 ekor. 400 sampai 500 sampai butir, 500 Pak. butir ya. Heeh. 1 ekor ini. Oh, itu ditumpuk biar gelap gitu ya. Ada gelap tapi nanti Kalau pas ininya ini- itu ada dileletin apa gitu nggak? Kayunya ini? Apa kayu aja gitu? Kayu? Bisa dileletin. Enggak dikasih apa misalnya media pancingan di sininya enggak, Bu. Ya antar. Iya. Balikin ininya. Bisa balikin. Ini yang dipakai ini. Ya antar. Oh, benar. Ada kesempatan. Ininya nggak dileletin apa-apa. Enggak. Baca bismillahnya itu harus 2000 kali. Disolawatin terus ya. Iya. Iya, Pak. Selesai bismillah ini udah jadi. Ayam Bu, kotoran ayam yang udah mulai kering. Banyak kutunya. Nah, Tadi kan, namanya di sini kan, ya udah posisi Itu kan biasanya itu posisi gini aja jangan gini. Gini aja lah. kelembaban itu kan berbanding terbalik dengan suhu kan. Iya. Dia kayaknya suhunya panas tapi gram-gramnya ya. Jadi kan kalau digerak kan bisa kumpul nanti dimulai dari berapa kilo dari 1 gram. Bisa. Satu pelan bagian gram. Soalnya dulu pakai 14 lama itu adalah. Ini gram-graman udah biasa. Berapa? Idealnya berapa sih kok? Kalau di sini sih maksimalnya 2 gram. Maksimalnya 2 gram. Ini nggak akan kenapa-napa dipindah. Ya adalah yang pecah 1-2 mah nggak akan tahu Bu. Makanya penuh kasih sayang Bu. 2 gram itu 0,2 kan 2. 2 Bu, 2,0. Kenapa nggak pakai sendok aja? Hmm? Dengan persen. Ya, itu Yang yang aja. Yang kita Tetepin aja biar ada persentase lagi yang jadi mabotnya itu 95%. Emang bisa napas kalau di sini? Kan telur memang butuh hangat Bu. itu udah mulai keluar. Oh. Nih, ini udah. Ininya memang sengaja dibecekin. Iya, dibecek. Iya kan masih bayi Bu, mesti makannya bubur. Ada kelihatan nggak? Nggak ada. Ini apa kohe? Ini kebetulan pakai pisang aja semua, nggak tanpa kue kalau sekarang. Dihancurin, terus kasih dihancurin. air. Enggak kasih air. Oh, Ini keluar pisang air aja. sendiri. Ini mah belatung biasa Bu, bukan belatung. Bedanya Oh, bukan. Ini harus minimal 35 Bu. Jadi kalau udah kayak gini,
Saya berani yakin terima. Kan 4,8 ya Pak. Ini dingin kan di luar, tapi di sini bisa direkayasa kalau di sini. Karena ada media-media ini kan ada. Ya. Kabelnya juga nanti nambah panas. Anak pulang. Biasanya rencana kayak di Robinola kan secara maksimal maksudnya. Ya itu terserah ibu di mananya. Ini semua ayam Bu. Geli lama-lama. Doyan nggak sih kamu? Berilah Pak, punya tenaga. Tapi orang kalau jijik pasti nggak mau ini. Kesel banget. Nggak jijik. Oh ya Bu. Nggak perlu dicampur juga ya. Wah, Mat. itu dia kecil-kecil aja dia ininya. Itu kan ayam kecil, ayam begini. Tapi bisanya cuma buat dewasa kan. Kalau yang bayi nggak bisa kan. Yang Yang masih bayi kalau kita bikin pakan gitu, mungkin ya. bikin pelet, bikin pelet. Starter lah. Kalau starter nanti Ada gempok ya gempok. Mana juga ngejahit. Lumayan lah, ada cepet apa ya? Pada pakai tangan kan, capek. Nah, tinggal gini. Itu bagusnya ini mesinnya pakai otomatis daripada pakai ini. Kalau otomatis kan udah kecepatan udah pasti kan. Ya tinggalnya pakai tangan Pak. Terus ketika dia berjalan kepada nabor, sedangkan kalau kita kan obstacle kan pekerjaan itu atau penempatan dari blok latihan itu. Ketika kita pelatihan itu kita harus bisa mengarahkan setiap pelatihan itu mereka tuh harus udah bekerja atau menjadikan usaha gitu kan. Nah, ketika mereka jadi belum punya dari piringnya. Tuh. Jadi piring kalau nggak dari sini. Lihat nih Pak, ini nih. Ada lingkaran di itu ya Pak. Kenceng gitu ya. Ya. artinya Pak Ardi Apa? pecah kan Mas Ardi? Nah, ini harusnya kurang kuat Tuh Pak. Kalau suka pecah. Nah ini berarti belum terlalu banyak nih maggotnya nih. Saya sebenarnya pengen kan karena udah di tangan saya berarti harus sama saya. Saya pengen nyobain Bapak ya, nyobain biar ngerasain. Bisa aja dua. Biar ngerasain ininya. Bedanya membedakan. Ini saya contohin. Enggak, Pak. Mas Najib. Oh, udah sering Pak, aku udah sering. Enggak dikunyah Pak. Kopi Di, tuh. Pak. Gini. Bedanya itu pertama ini satu, kedua tuh taste-nya. Kenyal gitu. Nih ya. Iya. Nih. Dulu sering konsumsi kayak gini, tapi telur omega 3 kan sama Ini mirip omega 3, Iya. percaya nggak Pak Najib? Tinggal diteliti aja. Terus nggak ada bau. Bu, nggak ada baunya coba. Berarti ini nggak, ini baunya doang. Ya. Ya, itunya nggak dibuka. Nggak bau Pak. Jauh kan, ya? Mau cobain nggak? Nah, dapat hanyir terakhir. Dapat hanyir. Nah, ini nggak full pakan maggot. Cuma beberapa persen aja. Pak, Bu, makan dulu Bu. Ya.